Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Magang Jepang Official. Di video kali ini saya akan belajar bahasa Jepang bersama kalian semua, yaitu kita membahas bahasa Jepang bab 5 ya. Bab 5 Minano Nihongo 1 ya. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas bab 1 sampai bab 4 ya. Di video kali ini kita membahas bab 5. Nanti pola kalimatnya seperti apa, keseruan belajar bahasanya seperti apa, ikuti terus video dari saya, jangan di skip ya. Persiapkan peralatan tulisnya, dan jangan lupa sebelum kita mulai belajar, dukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, karena satu subscribe dari kalian bisa mendukung channel saya agar lebih maju lagi, agar bisa berkembang, dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua yang ingin belajar bahasa Jepang ya. Oke, tidak usah terlalu panjang lebar, langsung saja kita mulai ke belajarnya bab 5 Minano Nihongo 1, yaitu pola kalimatnya seperti di layar ini ya. Di situ ada 6 pola kalimat. Yang pertama adalah kata benda, diikuti kata tempat, ikimas, kimas, kairimas. Yang nomor 2 adalah dokoemo, ikimaseng, ikimaseng desta ya, pola negatif. Yang nomor 3 adalah kata benda diikuti kendaraan atau transportasi, diikuti partikel D, ikimas, kimas, kairimas. Dan yang nomor 4 adalah kata benda, yaitu diikuti orang atau binatang, yaitu benda hidup ya. Terus diikuti partikel to, kata kerja. Terus yang nomor 5 adalah itsu, itsu itu kapan. Yang terakhir adalah kalimat yo. Dan nanti cara merangkainya seperti apa, terus cara belajarnya seperti apa, yuk simak terus video ini ya. Oke, kita masuk ke pola kalimat yang pertama, yaitu kata benda, diikuti kata tempat, ikimas, kimas, kairimas ya. Itu bisa diartikan ke ya, ke. Misalkan pergi ke mana, datang ke mana, pulang ke mana. Nah, itu nanti penggunaannya seperti itu. Terus partikel menunjukkan ya, partikel menunjukkan arah gerakan atau tempat tujuan yang diikuti oleh kata kerja. Kata kerjanya ini ikimas, kimas, kairimas, yaitu pergi, datang, pulang, dan lain-lain ya. Contohnya misalkan ini sudah saya rangkum menjadi satu ya. Jadi panduan kita itu menggunakan buku Minano Nihongo 1 ya. Di video-video sebelumnya saya sudah ngasih tahu bukunya itu seperti apa, mereknya seperti apa. Nanti kalian bisa beli sendiri, atau enggak kalian cari filenya di Google ya, yang file PDF itu banyak sekali ya. Nanti kalian bisa cari di situ. Oke, kita masuk ke contoh ini ya. Nah, di contoh pertama, Kyoto ikimasu, jadi pergi ke Kyoto. Nah ini ya, Kyoto ini kan nama tempat ya, tadi kan kata benda tempat ya. Di Kyoto, Kyoto itu nama tempat di daerah Jepang yang di daerah Osaka ya. Ini ya, Kyoto. Ya, di partikel ini adalah ke, jadi pergi. Ikimasu itu pergi ke Kyoto. Terus contoh yang nomor 2 adalah ini ya, Nihon kimasta ya, datang ke Jepang. Jadi kimasta itu datang, adalah ke, Nihon itu ada Jepang, jadi datang ke Jepang. Terus contoh yang nomor 3, uchie kairimasu ya, pulang ke rumah. Nah, pulang ini kata kerjanya pulang, itu ke, uchi itu adalah tempatnya, rumah ya. Terus contoh yang nomor 4, maaf ya ini tulis 5, nomor 4, Jakarutae ikimasu, pergi ke Jakarta ya, pergi ke Jakarta. Jakarutae ikimasu, jadi pergi ya, ikimasu itu pergi. Jadi ini catatan ya, jadi partikel di sini adalah partikel ini, kalau hiragana itu he ya, tapi di sini dibaca bukan he ya, tapi Jadi Kyoto ikimasu, Nihon ikimasta, uchi kairimasu, Jakarutae ikimasu. Jadi ya, bacanya bukan he tapi Oke, kita lanjut ke pola kalimat yang nomor 2 ya, mudah dipahami ya. Nah, pola nomor kalimat yang 2 adalah dokohemo ikimaseng, dokohemo ikimaseng desta ya. Jadi tidak pergi ke mana-mana ya. Partikel mo di sini bisa diartikel pun, tidak pergi kemanapun ya. Ikimaseng itu tidak pergi ya.
Jadi mo ini pun, jadi tidak pergi kemanapun. Doko itu di mana ya. Terus apabila kata tanya langsung disusul dengan mo yang kemudian diikuti dengan bentuk negatif, maka kalimat itu bukanlah kalimat tanya lagi ya, melainkan menunjukkan negatif mutlak. Jadi kalau sudah ada berbentuk negatif terus diikuti mo, itu negatif ya. Contohnya biar tidak susah. Nah, ini langsung ke contohnya. Di contoh yang pertama, doko hemo ikimaseng. Jadi tidak pergi kemanapun ya. Ingat ya, kalau ada mo itu pasti di sini diikuti negatif. Kalau doko hemo ikimas itu tidak bisa ya, harus diikuti karena ada sama mo, itu pasti jadinya negatif. Doko hemo ikimaseng, tidak pergi kemanapun. Contoh yang nomor 2, nani mo tabe maseng, tidak makan apapun ya. Kita tidak fokus ke doko. Kalau di sini pola kalimatnya kan doko ya, bisa diisi nani, bisa diisi dare ya, itu bisa. Ini saya buatkan contohnya sekalian. Kalau di buku Minano itu contohnya cuma doko ya. Nah, ini saya tambahkan biar mudah dipahami. Jadi nani mo tabe maseng, jadi tidak makan apapun. Terus dare mo imaseng, jadi tidak ada siapapun, yaitu penggunaan partikel mo ya yang diikuti pola negatif gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau mungkin di situ tidak bisa dipahami, kalian bisa komentar di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa menjawabnya akan saya segera jawab ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya, yaitu kata benda kendaraan ya. Kata benda diikuti alat transportasinya, partikelnya D ya. Partikelnya D, ikimas, diikuti kata kerja ikimas, kimas, kairimas ya. D itu bisa diartikan dengan atau naik. Jadi pergi naik apa, pergi dengan apa. Nah, seperti itu ya nanti contoh kalimatnya. Terus partikel D dipakai untuk menunjukkan alat yang dipakai. Alat apa yang dipakai untuk kita pergi? Mungkin bisa motor, bisa mobil, bisa sepur dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke contoh saja biar lebih mudah. Ini contoh ichibang, contoh nomor 1. Den sade ikimas. Jadi pergi dengan naik kereta atau pergi naik kereta, atau bisa juga pergi dengan kereta. Tapi lebih enaknya naik ya, pergi naik kereta. Jadi den sade ikimas, pergi naik kereta listrik ya. Terus contoh yang nomor 2, taku side kimasta. Nah, taku side kimasta, datang dengan atau datang naik taksi ya, atau datang dengan taksi. Jadi datang naik taksi, mudah kan? Pokoknya di sini sebelum partikel D, jadi sebelum partikel D ini itu depannya itu diisi alatnya apa, alat transportasinya, baru belakangnya D diisi kata kerjanya. Setelah kata kerjanya mau ngapain terserah ya. Kalau di sini kan kita contohkan ikimas, kimas, kairimas ya. Terus ini ya catatan ya, bila kita berjalan kaki ya, bila kita berjalan kaki D tidak dipakai ya. Kalau kita pergi kemana di situ jalan kaki ya, tidak memakai alat transportasi apapun, jadi D ini tidak dipakai. Terus kita memakai ungkapan aruite. Aruite itu apa? Jalan kaki. Jadi kata kerjanya dari arukimas ya, bentuk berjalannya adalah aruite. Contohnya nomor 1, eki kara aruite kairimasta. Jadi pulang dengan jalan kaki dari stasiun ya. Jadi pulang dengan ya jalan kaki, dengan jalan kaki, aruite jalan kaki dari stasiun. Kara itu dari stasiun. Kalau aruite D itu enggak bisa. Nah, bisanya hanya aruite ya, ini pengecualian ya, kalau jalan kaki tidak menggunakan partikel D. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya, yaitu kata benda diikuti, ini kata benda hidup ya, kata benda hidup diikuti orang atau binatang, khusus benda hidup ya, termasuk kayak kita gini ya, benda hidup ya, diikuti partikel to ya, partikel to, terus kata kerja ya. To bisa diartikan dengan atau bersama ya, dengan atau bersama. Kita pergi kemana, bersama siapa, lah ini nanti menggunakan partikel to ini. Ini to setelah kata benda yang menunjukkan orang, atau binatang, artinya
di situ bersama atau dengan, ya, bersama atau dengan. Nah, ini contohnya Ichiban Kazokuto Nihon e Kimasta, datang ke Jepang bersama keluarga. Ya, ini ya to. Jadi sebelum to itu diisi siapa orangnya, ya, siapa orangnya. Di sini kalau orangnya adalah kazoku, keluarga, ya. Kalau mau diisi nama seseorang juga bisa, kalau mau diisi anggota keluarga juga bisa, menyebutkan ayah, menyebutkan ibu, itu juga bisa, ya. Tapi kalau di sini saya menyingkat keluarga semuanya, ya. Di kazoku, keluarga. Kazokuto Nihon e Kimasta, datang ke Jepang bersama keluarga. Oke. Terus contoh yang kedua, ini kita menggunakan binatang. Ya, binatang terserah, mau kita menggunakan neko, menggunakan inu, menggunakan yang lain dan lain-lain, menggunakan sapi, usi dan lain sebagainya, terserah menggunakan apa. Nah, ini saya menggunakan neko. Neko to koeng e ikimasta, pergi ke taman dengan kucing. Jadi ikimasta, pergi, ya, pergi. Itu tadi artinya apa? Ke, ya, ke taman, ya, taman. Koeng itu taman, bersama atau dengan kucing, ya, bersama kucing atau dengan kucing, ya, to. Oke, bisa dipahami, ya, contohnya. Terus bila kita melakukan seorang diri, ya, tidak bersama siapapun, kita pergi sendirian, to tidak dipakai, ya. Ingat, kalau kita pergi kemanapun sendirian, to ini tidak dipakai, ya. Ya, kita memakai ungkapan hitoride. Nah, hitori itu sendiri, ya. Kalau hitori itu sendirian, kalau hitori itu sendiri, kalau hitoride itu sendirian, ya. Langsung kita ke contoh kalimatnya. Hitoride Tokyo e ikimasu, pergi ke Tokyo sendirian, ya. Jadi pergi, ikimasu itu pergi, itu ke, Tokyo itu adalah keterangan tempatnya, ya. Tokyo tempat, ya, di Tokyo. Jadi pergi ke Tokyo, hitoride sendirian. Nah, enggak, jadi to-nya tidak dipakai, ya, karena kita pergi sendirian, ya. Itu, ya, pengecualiannya. Oke, bisa dipahami, ya. Kalau tidak paham silahkan komentar di kolom komentar. Oke, langsung saja kita lanjut ke next, ya. Itsu, ya. Itsu itu adalah artinya kapan. Ini kita menggunakan waktu nanti, ya, berhubungan dengan waktu, karena kan itsu itu kapan itu adalah waktu, ya. Terus untuk menanyakan waktu, kata tanya dengan nan, ya, kata tanya dengan nan seperti nanji, nanyobi. Ya, nanji itu adalah jam berapa, nanyobi itu adalah hari apa, sudah saya bahas di video-video saya dulu, ya. Terus nangatsu dan nannichi, bulan, di sini tanggal, itu dipakai, ya, dipakai. Itsu itu dipakai. Terus selain itu kata tanya itsu juga dipakai. Itsu tidak diikuti dengan ni, ya. Itsu tidak diikuti dengan ni, ya. Jadi selain itu kata tanya itsu juga dipakai. Maksudnya selain ini, ya, selain apa tadi, hari, terus nangatsu sama tanggal. Jadi itsu tidak diikuti dengan ni. Langsung ke contohnya saja nanti biar lebih mudah, ya, contohnya saja. Jadi itsu itu tidak diikuti dengan ni, ya. Ini, ya, contohnya, ya, ni. Kalau apa nanji, nanyobi, nangatsu, nannichi itu pakai ni itu enggak apa-apa, ya. Tapi kalau itsu pakai ni enggak bisa. Ini, ya, contohnya di sini. Contoh 1. Itsu nihon e kimastaka. Nah, itsu nihon e kimastaka, kapan datang ke Jepang. Jadi itsu itu kapan. Tinggal dimasukkan aja kapan datang ke Jepang. Nah, nihon itu kan Jepang, datang ke Jepang. Nah, itu kalimat tanya, ya. Kalau ada itsu itu pasti kalimat tanya, ya, karena di situ tanya kapan, ya. Terus kita jawab, ya. Sangatsu nijugo nichi ni. Nah, ini kalau kita berhubungan dengan tanggal pasti menggunakan partikel ni, ya. Sangatsu niju nichi ni, ya, nichi ni. Nah, ini ni-nya, ya. Kimasta, datang pada tanggal 25 Maret. Sangatsu itu kan bulan 3, berarti kan Maret, ya. Nah, itu, ya. Terus contoh yang kedua, itsu Hiroshima ikimaska, kapan pergi ke Hiroshima. Jawabannya di sini kita menjawab raisu ikimas, ya, raisu ikimas, pergi
minggu depan ya, raisu ikimas. Nah, ini pergi minggu depan. Nah, contohnya itsu, penggunaan itsu seperti itu ya. Jadi diletakkan di paling depan. Kalau mau diletakkan setelah partikel wa juga bisa ya. Tapi di situ harus ada misalkan watashi wa, misalkan kamu tanya ke temanmu, misalkan tanya temanmu Zainal sang itsu, nah, itu baru dikasih di situ bisa ya. Oke, bisa dipahami. Jadi kita masuk lagi next ke kalimat yo ya, yang terakhir ya ini ya. Jadi kalimat yo ya, yo dipakai pada akhir kalimat ya. Yo dipakai untuk menekankan penilaian atau pendapat si pembicara kepada lawan bicara untuk mempertegas. Jadi yo ini untuk mempertegas ya. Contohnya ya, contohnya Ichibang nomor 1. Kono densawa Koushien e ikimasu ka? Koushien e ikimasu ka? Jadi, apakah kereta api ini jurusan Koushien? Nah, ini tanya. Kalau ini pertanyaannya, dan nanti jawabnya di situ menggunakan penegasan ya. Kalau menggunakan yo, lah ini jawabannya. Terus yang kita tanya menjawab, iye ikimaseng, sugino futsu desyo, sugino futsu desyo. Jadi tidak, kereta api biasa berikutnya. Nah, yang datang itu kereta api ya berikutnya. Jadi memakai di situ menegaskan bahwasanya datangnya nanti di kereta berikutnya. Contoh yang nomor 2, Murina Dayet Toa Karadani Yokunai Desyo. Yokunai Desyo ini mempertegaskan. Artinya di sini contohnya artinya ya, diet yang berlebihan kurang baik untuk tubuh ya. Diet yang berlebihan kurang baik untuk tubuhmu. Nah, jadi menegaskan bahwasanya diet itu kurang baik. Jadi Murina Diet Toa Karadani Yokunai Desyo. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau tidak paham silahkan komentar ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video belajar Minano Nihongo bab 5 ini bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kalian yang mau ikut tes ataupun yang belajar bahasa Jepang dengan saya, semoga sukses selalu, semoga pintar berbahasa Jepang dan bisa membuat bangga kedua orang tua kalian. Oke ya, karena bahasa itu sangat penting buat kita untuk pengetahuan kita ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Karena satu subscribe dari kalian semua adalah menentukan bahwa channel saya bisa berkembang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.